Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sahabat podcast Smanda Smart. Santun, Mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Ya. Selamat pagi sahabat podcast Manda. Pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan kami yang ada di podcast Manda. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama narasumber Bapak Sumaryanto MPvis. Beliau adalah selaku Wakil Kepala Kesiswaan. Dan saat ini juga beliau sebagai Ketua Panitia SPMB Semanda 2025. selamat pagi sobat semuanya. Ya. Dan bersama saya Ibu Rita Indawati SOS MSI akan berbincang-bincang sejenak dengan beliau, sehingga tentu informasi yang beliau sampaikan nanti akan sangat ditunggu dan bermanfaat bagi sahabat podcast Manda. Selamat pagi Pak Mar. Selamat pagi Bu Rita. Baik Pak Mar. Saat ini Bu Rita, ini kan orang tua baru bingung-bingung. Iya, bingung nih Pak Mar. Iya. Nah, biar nggak bingung, monggo Pak Mar, nanti Pak Mar bisa memberikan pencerahan ya Pak ya, yang tentu itu bisa bermanfaat buat orang tua dan sahabat podcast Manda juga. Ya. Baik, satu pertanyaan nih Pak. Bagaimana menurut Pak Mar sistem SPMB 2025 ini? Apa sih bedanya? Kalau dulu sebutannya PPDB ya Pak, sekarang SPMB. Betul. Iya, monggo. PPDB sekarang SPMB. Iya. Kemudian ada beberapa istilah yang memang diganti istilahnya, walaupun dalam konsepnya hampir sama. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu kaitannya dengan PPDB. Bu Rita gini, jadi kadang-kadang orang tua itu namanya ya orang tua. Iya. Ini kalau anaknya mau mencari sekolah itu sudah bingungnya minta ampun. Istilah orang Jawa, anak pula bopo keprada. Iya. Konsepnya. Jadi gini, Bu Rita, untuk SPNB tahun 2025 ini nanti dibagi menjadi 4 jalur Bu Rita. Iya, 4 jalur ya Pak, baik Pak. Yang pertama itu jalur domisili. Iya, domisili. Yang dulu istilahnya zonasi. Ya. Jadi Bapak Ibu ataupun sobat podcast bahwa istilah zonasi sekarang diubah menjadi domisili. Baik. Di mana persentase nanti yang dijadwalkan atau kuotanya itu minimal 33% berita. Iya, 33%. Di dalamnya hati-hati ada domisili khusus. Ya, domisili khusus itu diperuntukkan untuk kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri atau SMK negeri. Jadi mereka diberi wadah domisili khusus. Berapa persen Pak itu Pak? Iya, itu 5%. Oh, 5%. Iya, 5%. Iya. Terus selain domisili apa lagi Pak? Afirmasi. Afirmasi ya. Ya, afirmasi istilahnya hampir sama, kalau tahun kemarin masih afirmasi. Cuma yang berbeda adalah kuotanya. Sekarang kuotanya ada 32%. 32%. Ya. Afirmasi itu dibagi jadi 4 berita. Iya, apa aja Pak? Yang pertama disabilitas. Oh, disabilitas ya. Itu orang-orang yang memang penyandang disabilitas punya jalur di afirmasi. Yang kemudian anak panti. Anak panti Asuhan itu kuotanya 3% berita. Kemudian yang berikutnya anak tidak sekolah ATS. Oh iya. Itu 3%. 3%. Sisanya anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ya, jadi yang pakai itu ya Pak, apa data DTKS kayak gitu jadi, ya. Yang punya nanti akan terdaftar di DTKS, data terpadu keluarga sejahtera. Makanya nanti Bapak Ibu atau sobat podcast yang punya KIP PIP tolong dicek apakah masuk atau tidak DTKS ya Pak ya, atau tidak. Nah, itu juga termasuk bedanya dengan tahun kemarin. Tahun kemarin
punya KIP atau Nggak perlu di TKS ya? Ya bisa dipakai, tapi sekarang ada catatannya harus masuk di TKS. Baik. Terus jalur ketiga? Jalur yang ketiga prestasi Bu Rita. Prestasi. Jadi prestasi itu kuotanya 30%. 30% ya. 30% itu prestasi. Itu bisa prestasi akademik, bisa prestasi non akademik. Nah, ini yang jadi problem di masyarakat. Kadang-kadang ada yang punya apa ya, intinya kalau tidak punya piagam tidak bisa masuk jalur prestasi. Itu salah ya. Iya. Jadi walaupun tidak punya piagam tetapi dia pakai nilai rapot. Ya. Jadi ini juga ada tambahan satu berita kali ini Bu, untuk menghargai anak-anak yang suka berorganisasi. Oh iya, diapresiasi anak-anak aktif ya. Diwadahi. Jadi diwadahi itu dia yang punya pengalaman organisasi itu ketua OSIS. Ketua OSIS toh? Iya, ketua OSIS saja. Kalau pramuka enggak? Pramuka iya. Oh pramuka juga? Iya, pramuka juga. Iya. Ketuanya saja. Oh, iya. Jadi kalau ada orang, bagaimana kalau sekretaris bendara dan sebagainya, sementara belum. Terus buktinya apa Pak? Keterangan? Buktinya nanti dari SK kepala sekolah. Oh gitu. Jadi, SK kepala sekolah ya. Itu membuat SK biasanya untuk kepengurusan. Iya. Di sekolah pasti punya. Iya. Dan itu pasti dilaksanakan di situ. Iya, artinya memang ini ya Pak, menurut saya kok sistemnya semakin mengapresiasi anak-anak ya. Betul, berprestasi ya. Iya betul. Terus kemudian yang terakhir itu jalur mutasi Bu Rita. Jalur mutasi. Nah, jalur mutasi ini digunakan untuk orang tua yang berpindah tempat atau domisili karena pekerjaan. Nah, itu minimal antar kota. Oh, antar kota ya. Antar kota atau antar kabupaten. Oh, antar kota. Jadi kalau pindah antar RT tidak bisa pindah, antar kecamatan tidak bisa pindah. Jadi minimal kabupaten. Ya, itu yang pertama. Itu dan perpindahan itu hati-hati Bu Rita. Iya, oke Pak. Paham. Iya, betul ini. Itu maksimal 1 tahun toh. 1 tahun. Setelah lebih dari 1 tahun dia dihitung bukan mutasi lagi. Hati-hati. Jadi pindahnya. Mungkin masuk domisili kali ya. Iya. Jadi tolong diperhatikan kalau pindahnya itu sudah lebih dari 1 tahun, jalur ini tidak bisa dipakai. Itu yang pertama. Kalau anak guru masuk apa Pak? Anak guru masuk, ini masih masuk ya Ibu. Juga perlu diperhatikan. Jadi anak guru itu yang dimaksud di sini adalah anak guru di mana guru itu mengajar. Iya, artinya guru sekolah setempat. Betul. Jadi misalnya sekolah A, ya bapak atau ibunya mengajar di sekolah A. Baru anaknya punya kesempatan pakai jalur mutasi di sekolah A. Berarti dia masuknya di jalur mutasi. Mutasi, ya. Tapi kalau misalnya gurunya itu ngajar di sekolah B, kemudian anaknya minta mutasi sekolah A, maka itu tidak bisa. Iya. Jadi tolong podcast sahabat-sahabat juga dipahami itu. Iya. Itu Baik. jalur-jalurnya kita. Jadi tadi ya Pak ada 4 jalur ya, ada domisili, kemudian afirmasi, prestasi dan mutasi. Baik. Sahabat podcast Manda, untuk selanjutnya tentu untuk mendaftar memastikan ada syarat-syarat nih Pak. Betul. Nah, syarat-syarat untuk bisa mengikuti atau mendaftarkan di SPMB 2025 itu apa saja? Ya, tolong dipahami semua aja Bapak, Ibu dan sahabat podcast. Jika nanti mau mendaftarkan, tolong dilengkapi berkasnya. Jadi tidak bolak-balik, efisiensi waktu. Yang pertama itu semuanya harus ada surat pernyataan kebenaran dokumen. Itu bisa diunduh itu ya? Di web SMA ada. Iya, kayaknya di Semanda juga sudah disediakan ya Pak. Betul. Jadi podcast sahabat podcast tinggal mendownload ya. Betul. Kemudian diisi, boleh diketik, boleh ditulis tangan berita. Jadi tidak harus diketik atau harus pakai komputer, enggak, ditulis tangan boleh, yang penting jelas. Dan juga yang penting itu harus bermeterai. 10.000 berita. 10.000. Jadi tolong sahabat podcast kalau datang ke sekolah sudah bawa betul. Semanda tidak melayani. Betul, tidak menjual. Tolong nanti disediakan dari rumah sehingga nanti tidak wirawiri. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua,
surat keterangan lulus berita, SKL. Yang ketiga, salinan rapot semester 1 sampai semester 5. Dan tolong diperhatikan untuk Sobat Podcast, tahun kemarin dan tahun ini ada sedikit perbedaan. Tahun kemarin itu, Pak? Ada 9 mapel tahun kemarin. Oh itu. Ini tinggal 7. Oh iya berarti tinggal 7 ya. Tolong diperhatikan. Berikutnya akte kelahiran. Iya, akte kelahiran. Umur maksimal 21 tahun sampai hari terakhir pendaftaran. 21 udah kuliah. Ya, jadi dan itu kalau lebih dari 21 sudah tidak bisa mengikuti SPP lagi. Dan berikutnya belum menikah. Hati-hati. Jadi kalau sudah menikah tidak punya kesempatan untuk ikut SPP tahun ini. Kemudian untuk yang afirmasi, yaitu tadi berita harus masuk di daftar GTKS. Tolong dicek nanti, kalau tidak bisa cek PIP-nya masuk atau tidak, bisa nanti koordinasi dengan panitia di sekolah manapun yang menyediakan konsultasi. Kalau ke SMA 2 ya sebaiknya ke SMA 2. Iya Pak. Jadi kalau memang tujuannya mau ke SMA 2 ya verifikasinya di SMA 2. Itu akan lebih. Terus itu Pak kaitannya boleh nggak di SMK? Nah itu mungkin kadang perlu dijelaskan juga Pak. Artinya verifikasinya di SMK tapi pengennya daftar SMA gitu loh. Konsepnya boleh berita. Cuma nanti kan ada perbedaan-perbedaan yang ada kesepakatan dan syarat-syarat di SMK dan di SMA kan ada sedikit perbedaan. Itu ya surat kesehatan sehat ya, kemarin tuh juga ada yang nanya. Makanya untuk Sobat Podcast biar nanti tidak ruwet di belakang hari, istilah ruwet nanti karena itu biar mudah dipahami. Jadi sebaiknya kalau mau ngambil SMA silahkan verifikasi di SMA. Betul. Dan khususnya kalau misalnya pengennya ke sekolah A, sebaiknya verifikasi itu di sekolah A. Walaupun teorinya atau di lapangan boleh sebetulnya secara aturan boleh. Tapi sebaiknya itu verifikasinya di sekolah yang dituju, itu akan lebih memudahkan nantinya. Kemudian kakak berita. Ini tadi mau saya tanyakan juga kakak itu. Kakak berita untuk tahun ini kakak itu minimal usianya 1 tahun. 1 tahun minimal 1 tahun dan 1 keluar 1 tahun itu sudah tinggal di situ. Kalau ada perpindahan domisili, hati-hati. Perpindahan domisili selama tidak merubah anggota keluarga, maka usianya belum 1 tahun masih bisa dipakai. Tetapi kalau ada perubahan anggota keluarga dan perpindahan domisili, itu hati-hati. Iya. Jadi yang diperbolehkan usianya belum 1 tahun itu jika dalam kakak itu tidak ada perubahan domisili. Domisilinya tetap di situ, hanya mungkin anggota keluarganya yang berubah. Bisa adiknya dapat adik baru karena dimasukkan, atau ada peristiwa meninggal salah satu keluarga, kemudian kakak harus diperbarui dan sebagainya, atau mungkin karena kakaknya dulu masih manual yang tanda tangan itu Bu. Iya. Sekarang kan barcode. Tapi boleh ya Pak pada dasarnya? Boleh, asal tidak berpindah domisilinya. Kalau ada perpindahan domisili, maka usia harus lebih dari 1 tahun. Kalau gini Pak, jadi ada kakak kemudian memang belum setahun tapi memang tidak merubah anggota dalam kakak tapi pindah tempat, masih boleh. Jadi gimana maksudnya? Jadi kakaknya karena pindah alamat tadi loh. Tetapi tidak merubah keanggotaan di dalam kakak. Jadi pindah semua sih. Pindah semua. Harus 1 tahun. Tetap harus 1 tahun ya? Harus 1 tahun. Atau berarti alamat lama sudah nggak bisa dipakai, kemudian dia mau pakai alamat baru belum setahun. Walah ya. Makanya itu tolong diperhatikan. Iya, baik. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang mungkin masyarakat dan sahabat podcast Manda itu nggak paham, Pak. Atau kalau kakak ada yang surat keterangan domisili diperbolehkan, itu karena kasus khusus berita. Bencana. Iya, betul. Bencana itu bisa bencana alam, bisa bencana sosial, eksodus istilahnya. Gitu. Maka dia boleh menggunakan surat keterangan domisili.
Iya. Itu jika tadi hati-hati kasus khusus karena bencana. Iya. Itu masih rancu kadang-kadang Pak. Iya. Padahal yang namanya keterangan domisili itu pada dasarnya sudah tidak bisa dipakai. Dikecualikan tadi kondisi khusus tadi betul. Dan itu yang menyatakan kan pemerintah tentunya. Pemerintah. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak terkait dengan tahapan dan jadwal SPMB itu sendiri. Jadi untuk tahapannya, jadi sahabat podcast untuk mohon diperhatikan. Jadi kita dari tanggal 26 kemarin, 26 Mei, jadi hari kemarin, hari Senin kemarin, sampai tanggal 10 Juni itu sudah bisa mengajukan dan verifikasi akun. Cuma masalahnya Bu Rita, ini SMP kan pengumuman baru tanggal 2 Juni. Sehingga ini tanggal 26 sampai dengan tanggal 22. Kalau ada CMB calon murid baru yang bisa melengkapi salinan raport, bisa kita proses. Tetapi kalau itu belum punya, ya kita tundakan. Tapi rata-rata belum sih Pak. Iya, karena belum lulus. Belum lulus. Itu. Kemudian dilanjutkan tanggal 10 Juni itu hati-hati aktivasi akun itu sampai jam 22 Bu Rita. Aktivasi akun? Iya, aktivasi akun. Oh iya, maksimal tanggal 10 ya? Iya, tanggal 10. Iya. Biasanya kan 11.59 jam 00 sampai jam 23.59. Iya, kalau sekarang sama, konsepnya sama, cuma di hari terakhir. Hari terakhirnya jam tanggal 10 Juni itu jam 22 jam 10. Jam 10. Kalau jam lebih dari jam 10 maka sistem sudah ditutup. Jadi perlu digarisbawahi sahabat podcast Manda untuk tanggal 10 Juninya catatan khusus. Aktivasi akun maksimal jam 10 malam. Jangan sampai lebih. Karena nanti kalau lebih sistem sudah ditutup. Betul, sistem itu nggak bisa ditawar. Kemudian pemilihan sekolah dan perubahan pemilihan sekolah. Jadi gini, sobat podcast, bahwa kalau sudah daftar, sudah aktivasi, kemudian baru mendaftarkan sekolah, milih sekolah kan itu. Satu jalur, satu sekolah. Jadi kalau misalnya mau ngambil jalur domisili ya di domisili syarat-syarat yang tadi disebutkan. Afirmasi sama tadi syarat-syarat itu. Nah, itu pemilihan sekolah dan perubahan itu tanggal 12 sampai tanggal 17 Juni. 12 sampai 17 Juni. Secara online. Oh iya. Dari jam dari jam 6 pagi sampai jam 23.59. Iya. Pemilihan sekolah itu dimulai dari jam 06.00 pagi berita sampai jam 23.59. Itu pemilihan sekolah dan perubahan sekolah yang mau diambil. Tapi hati-hati di tanggal 17-nya, hari terakhir berarti itu ditutup jam 17. Semakin ini tadi jam 10, sekarang jam 5. Jam 5. Itu pemilihan dan pemilihan sekolah dan perubahan sekolah. Jalur Hati-hati di situ karena itu pas ditutup, jangan sampai sobat podcast sekolahnya sudah dicabut, kemudian belum milih sekolah, sudah ditutupkan iman-iman. Jadi kan Pak, intinya kalau memang kan dipantau tiap hari nih. Kalau memang secara ranking itu sudah nggak masuk, harus dicabut, pindah sekolah. Pindah sekolah. Pindah sekolah. Pindah sekolah dan pindah jalur yang diinginkan yang sekiranya mungkin begitu. Jangan sampai tanggal 17-nya itu lebih dari jam 5 sore. Oh iya, betul. Iya. Karena banyak kejadian yang pengennya itu mepet-mepet, maunya cari peluang yang terbaik, tetapi tidak diperhitungkan bahwa saat itu baru rame-ramenya orang. Dan sistemnya kan jadi traffic, Pak, crowded biasanya dan loading dan sebagainya. Makanya paling tidak setengah jam atau 20 menit sebelum ditutup sudah fix, itu akan lebih aman. Iya. Tapi konsepnya bisa sampai jam 5 kurang 1 menit bisa, cuma di kendalanya nanti kalau sistem pas itu bisa masuk. Yang mengakses banyak Pak. Itu hati-hati. Selanjutnya
Kemudian pengumuman Bu Rita setelah mengalami proses pendaftaran dan seterusnya nanti diumumkan tanggal 20 Juni. 20 Juni itu pengumuman Bapak Ibu dan sahabat ya. Pengumuman utama kan ada cadangan. Kalau ya. tidak. Ya. Iya. Jadi gini, sistem SPMP tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, kaitannya dengan kalau nanti di pengumuman pertama kemudian di daftar ulang pertama yang dilaksanakan tanggal 23 sampai 26 Juni itu daftar ulang utama. Jika ada calon murid baru CMP yang tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Karena dianggap mengundurkan diri, maka kursi itu kosong. Nah, kemudian sistem akan mengambil dari pendaftar, ya, diumumkan tanggal 27 Juni, istilahnya cadangan. Jadi cadangan itu sistem yang mengolah. Oh iya betul. Jadi sekolah sama sekali tidak ada campur tangan. Ya betul. Kemudian itu akan diumumkan tanggal 27 Juni. 26 Juni kan daftar ulang terakhir. Kemudian nanti 27 Juni kalau ada yang kosong berarti langsung cadangan muncul. Nah, daftar ulang untuk cadangan tanggal 2 sampai 3 Juli. Jadi dah Juli 2 sampai 3 Juli itu daftar ulang untuk CMP cadangan. Nah ini Pak pertanyaannya, untuk yang CMP cadangan itu berarti memang sistem ya yang memunculkan nama? Betul. Jadi sekolah tidak bisa ekspansi ke sana, kita hanya menunggu pengumuman dari sistem. Dan sahabat podcast juga bisa memantau, nanti akan ada pengumuman cadangan. Siapa tahu namanya bisa di cadangan, walaupun peluangnya ya sangat kecil, karena rata-rata kalau sudah pendaftaran kan biasanya ya memang yang sekolah di situ, dituju di situ. Untuk pengunduran diri ya sangat kecil persentase. Ya Pak, itu kayak rezeki nomplok. Ya, betul. Dan perlu diingat berita saya sedikit ini tadi ada yang kelewatan di jalur domisili berita. Aturannya sekarang itu kan minimal 33%. 33%. Nah, hati-hati, tahun ini ada istilahnya menghargai anak-anak yang pintar di jalur domisili. Oh gitu. Ya, jadi gini konsepnya 33% sampai itu 30%, maka yang digunakan untuk seleksi adalah jarak. Karena domisili. Ya domisili. Ya jadi jarak. 30% jarak. 3%-nya? Sisanya 3% dan seterusnya, bisa lebih karena mungkin ada pengisian dari jalur lain, itu seleksinya nilai. Oh gitu, meskipun dia agak jauh tapi nilainya bagus bisa masuk. Wah ini Pak, ini perlu perlu dipertegas lagi Pak. Jadi gini, konsep gampangnya gini Bapak Ibu dan podcast. Misalnya sekolah A itu ngambil kuota sekolah itu 100 orang, misalnya ini ya. Maka jalur domisili ini diambil 30 orang pertama, itu jalurnya seleksinya pakai jarak. 30 orang. Ya 30 orang. Yang nomor 31 bukan jarak lagi, tetapi prestasi. 31, 32, 33 dan seterusnya. Artinya ada harapan anak-anak yang punya prestasi meskipun jaraknya jauh bisa masuk. Bisa ya, semoga. Itu nanti yang siapa? Sistem. Iya, semua by system ya. Sistem. Ini sekali lagi ini sistem baru yang diberikan tahun ini untuk menghargai anak-anak yang domisili prestasinya baik. Jadi dikasih kuota dari di atas 30%-nya. Jadi 30% jarak, sisanya nanti prestasi. Nah, terus tadi Pak ada angin segar ya anak-anak yang aktif di OSIS, ketua OSIS sama ketua pramuka. Sekarang diapresiasi loh. Jadi perhitungannya terbudi itu jalur prestasi ya. Perhitungannya gini. Jadi nanti nilai akhir untuk seleksi itu nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu diambil rata-ratanya. Ditambah kalau dia punya piagam kejuaraan, piagam kejuaraan itu kalau misalnya punyanya tadi pengurus OSIS atau ketua OSIS atau ketua pramuka, maka ditambah itu. Maka istilahnya pilih satu yang tertinggi. Oh, untuk sertifikatnya pengalaman organisasinya iya. Kalau gini Pak, dia punya sertifikat dan dia tuh ketua OSIS. Diambil yang tertinggi. Oh gitu. Ya.
yang tertinggi, tapi tetap bisa hanya masuk 1. Oh, karena memang ya untuk ketua OSIS itu ada bobotnya sekian. Ya, untuk ketua OSIS itu bobotnya 0,75. Oh, 0,75. Kalau ketua pramuka? 0,50. Berarti tetap OSIS ya. OSIS baru pramuka dulu. Betul. Ya. Terus ini Pak, kaitannya dengan sertifikat harus disertai keterangan dari sekolah ya? Iya betul, sertifikat disertai keterangan dari sekolah kalau itu tingkat kabupaten, tapi kalau tingkat provinsi dan nasional nanti itu diketahui oleh Dispora. Oh gitu, oh iya ini. Karena provinsi kalau kita mau nyari keterangan ke provinsi yang juga jauh, apalagi nasional atau internasional, maka Dispora setempat ya. Betul. Nah, jadi kalau apa itu anak ini betul-betul ikut di lomba itu. Ya, untuk Bapak Ibu yang punya putra yang nanti mau masuk ke jenjang SMA, SMK dan sahabat podcast Semanda juga, bahwasanya untuk sertifikat kalau tingkatnya kabupaten boleh pengantarnya dari kepala sekolah, tetapi kalau sudah jenjangnya adalah provinsi, nasional bahkan internasional maka di Dinas Dispora. Ada lagi ya Pak yang perlu disampaikan? Ya, intinya ngajak Bapak Ibu dan sahabat podcast jangan tergesa-gesa untuk datang ke sekolah, tetapi lengkapi dulu berkasnya. Sehingga nanti tidak wirawiri. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan, ada kendala, kemudian masih kurang jelas kaitannya dengan informasi, silahkan datang ke SMA 2. Kita siap membantu. Iya, SMA 2 melayani dengan senang hati ya Pak ya. Siap. Gitu. Kita siap dari setengah 8 kita sampai jam 15 ya. Sekali lagi untuk jam kerjanya dari setengah 8 7.30 sampai jam 15 alias jam 3. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Iya. Jadi istirahat 1 jam ya. Sudah Pak? Sudah? Itu yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Mar yang sudah sangat memberikan informasi berarti gitu ya di momen-momen sekarang di mana orang tua sangat butuh informasi tentang SPMP dan sahabat podcast Manda juga. Dan untuk SMA Negeri 2 Sragen sendiri juga ada layanan baik di IG-nya, terus kemudian di YouTube-nya juga, di webnya juga, dan insya Allah seluruh warga SMA Negeri 2 Sragen akan melayani dengan senang hati. Agen informasi. Iya, agen informasinya cukup ini ya, cukup sangat mendukung. Dan saya sendiri juga pelaku yang kadang-kadang menerima WA dan sebagainya, insya Allah kita memberikan jawaban, tidak hanya sekedar jawaban tapi insya Allah sudah dikonsultasikan ya, salah satunya ke Pak Mar selaku Ketua Panitia SPMB 2025. Konsepnya Bu, Semanda untuk kita semua. Oh, Semanda untuk kita semua. Terus ada lagi nih Pak yang menarik itu ini loh Pak, Semanda tiap hari tiada henti tanpa prestasi ya. Semoga saja nanti harapan orang tua bisa memasukkan putra putrinya di Semanda ya salah satunya Semanda. Betul. Baik sahabat podcast Semanda, usai sudah bincang santai kita dengan narasumber Bapak Sumaryanto MPvis selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan dan juga Ketua Panitia SPMB Semanda 2025. Saya Ibu Rita Indawati SOS MSI mohon diri ya Bapak Mar juga. Semoga apa yang sudah kita bincangkan tadi bisa memberikan pencerahan sehingga tidak bingung lagi, dan memang tidak boleh bingung, kalau bingung nanti malah salah arah. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.